sahabat Bari dan sahabat nelayan dimanapun Anda berada. Kembali dengan saya Farid di acara podcast Pos Nelayan, Nelayan Torang Peteman. Oke sahabat Bari, sahabat nelayan dimanapun Anda berada, semuanya dalam keadaan sehat walafiat tentunya ya. Semoga diberikan rezeki yang melimpah dan sehat-sehat selalu tentunya ya. Tetap jangan melakukan penangkapan ikan yang dilarang atau illegal fishing, utamakan kesehatan dan keselamatan. Oke sahabat Bari, kita kedatangan tamu lagi nih. Dari jauh juga, dari Lubuk Banggai ya, atau Banggai Laut atau Lubuk Banggai, karena kita agak bingung nih antara Lubuk Banggai dan Banggai Laut, kita masih bingung. Kita langsung saya sapa dengan hormat Bapak Yadin. Ya. Apa kabar Pak Yadin? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat Pak ya? Sehat alhamdulillah. Jadi sekarang ke Bitung ini dalam rangka mengawal ini Pak ya, pelaku bom ikan begitu Pak ya? Ya kemarin sesuai dengan perintah Komandan Pangkalan, kebetulan URC ini baru perdana untuk melakukan pelayarannya menuju ke Pangkalan Bitung. Ya kami kawal ya. Kawal sekaligus untuk melakukan patroli pengamanan wilayah pesisir yang berada di wilayah Pangkalan PSDKP Bitung. Iya. Alhamdulillah kemarin kami tim dapat target operasi di, kalau nggak salah itu di perairan Pulau Mainunui. Itu di Morowali ya? Iya, masuk Kabupaten Morowali. Tapi kalau di daerah Lubuk Banggai sendiri, Pak, belum ada. Daerah Lubuk Banggai, insya Allah mungkin kami akan jadwalkan setelah Lebaran lah. Lebaran ya. Kalau kemarin operasi ini kemarin, jangan tersebar sama ini. Kalau setelah Lebaran kayak begitu, iya. Pada motor patroli sebenarnya tidak jadi. Iya, nanti kan setelah Lebaran kan bisa tahun depan, bisa bulan depan kan. Setelah Lebaran kan juga tahun Pak. Mungkin tahun 2025. Iya, habis Lebaran gitu kan. Lebaran ke depan kan gitu ya. Oke Pak, sebelum nanti kita akan bahas tentang potensi pelanggaran yang ada di Lubuk Banggai di daerah Pak Yadin ya. Mungkin bisa Pak Yadin kenalkan secara singkat dulu nih. Oke. Seorang Pak Yadin ini siapa sih gitu ya? Oke, terima Bapak kasih. yang ganteng sekali ini ya. Yang mungkin Enggak juga sih. Yang di Lubuk Banggai mungkin sudah pada kenal, mungkin teman-teman yang ini mungkin nanti ini tershare di seluruh Indonesia Pak, bahkan dunia ini Pak ya. Sampai nanti Bapak bisa terkenal gitu ya. Silakan Pak. Ya oke baik. Ya, pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, saya Muhammad Cahyadin Elanas. Kebetulan diberikan tanggung jawab untuk menjadi korwil ya. di wilayah. Iya, koordinator wilayah. Kalau orang sana sih sering sebutnya kepala wilayah. Kepala wilayah ya. Kanwil ya atau? Iya, Kanwil, betul. Kanwil itu sekelas Polres gitu Pak ya? Sekelas Polres. Kanwil ya, iya. Kebetulan saya ditempatkan di Banggai Kepulauan dan Banggai Laut. Jadi dua wilayah. Itu beda Pak ya. Kalau Lubuk Banggai gimana? Apa bedanya Lubuk Banggai, Banggai Kepulauan sama Banggai Laut Pak? Itu Pak. Banggai Laut dia beda kabupaten. Ini istilahnya dua wilayah kabupaten. Ini untuk yang menjadi wilayah kerja di Banggai Kepulauan dan Banggai Laut. Banggai Laut. Intinya beda wilayah. Beda wilayah dia. Istilahnya boleh yang berdekatan kayak gitu. Itu sama-sama kabupaten ya? Sama-sama kabupaten. Lubuk Banggai Kepulauan, Banggai Laut. Kalau Lubuk Banggai? Lubuk Banggai dia beda tersendiri, wilayah tersendiri dia. Sendiri lagi? Iya, karena dia berada di daratan Pulau Sulawesi. Itu juga kabupaten juga? Dia kabupaten juga. Berarti ada tiga ya berarti ya? Ada tiga. Dia dikenal di sana itu tiga Lubuk bersaudara. Oh, tiga Lubuk bersaudara ya? Itu yang mungkin saya juga, mungkin teman-teman sering kebalik-balik gitu. Saya bingung lah. Iya. Kemarin saya pikir itu satu gitu Pak. Mungkin cuma berarti ada tiga ya? Ada tiga Lubuk bersaudara di Lubuk bersaudara ya? Yang pertama itu Lubuk Banggai. Ya. Banggai Laut, Banggai Kepulauan. Kalau Pak Cahyadi sendiri di? Saya Lubuk Banggai Kepulauan dan Banggai Laut. Oh, berarti dua wilayah? Ya, cuman kantor kerjanya itu wilayah di Banggai Laut. Di Banggai Laut, tapi membawahi dua wilayah, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut. Iya, betul. Kalau Lubuk Banggai ini tidak ada yang? Banggai ada. Tidak ada kapal atau gimana Pak? Kalau kapal sih, karena mungkin saya pikir karena luasnya wilayah kerja dari Lubuk Banggai itu sampai ke daerah Moilong, perbatasan dengan Kabupaten Morowali. Sebenarnya ya butuh ekstrak
kerjalah untuk menjangkau ke sana. Ya di Lubuk Banggai itu kalau tidak salah itu yang kepala di sana itu yang jadi komandan militernya itu Pak Mumin. Di Pak Mumin ya? Iya, Pak di Mumin. Lubuk Banggai. Yang komandoi wilayah kerja sana itu. Lubuk Banggai. Iya. Jadi Pak Yadin berapa lama sudah Pak di Korwil itu? Saya alhamdulillah diberikan tanggung jawab untuk sebut saya jabatan ya di sana karena kami perpanjangan tangan untuk Pangkalan Bitung saat itu. Kalau tidak salah saya di SK-kan itu tahun 2020. 2020 ya, sampai sekarang ya? Sampai sekarang gitu. Istilahnya masih dipercayalah untuk bukan menduduki sih, untuk diberikan tanggung jawab. Hampir 14 tahun Pak ya? Iya. Kurang lebih ya? Ya kurang lebih kayak gitu lah. 20 iya ya? 20. 2020 Iya. sudah hampir 5 tahun lah. 5 tahun. Iya. Betul. Kayak gitu. Jadi kalau sebelumnya di mana Pak Jaya ini? Saya sebelumnya di Santos Kendari. Santos Kendari. Santos Kendari. Tahun? Saya pindah dari saya ex dari kabupaten sih. Kabupaten juga. Oh sama kayak Pak Mulyadi kemarin ya. Iya, saya dari ex kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara ya. Iya, tahun 2019 saya dialihkan ke saya alihkan diri untuk imigrasi ke 2019 Iya. di Dinas Kelautan. Iya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bombana. Oh, kabupaten. Betul. Dulu masih ke Dinas Kelautan dan Perikanan ya, atau sudah Dinas Perikanan? Tahun 2016 kemarin masih dinas. Masih lengkap ya. Oh iya. Ditariknya kewenangan undang-undang berapa undang-undang 45 kan? Iya 45 tentang kelautan. Kelautan ya, sudah naik di perikanannya saja. ditarik di provinsi kan Ditarik kelautannya. provinsi. Di kabupaten kota kan tinggal ke perikanan saja. Jadi dulu Bapak di Dinas Kelautan Perikanan. Iya, dari tahun berapa itu Pak? Kalau kami Masuknya? di daerah situ biasa pindah-pindah dulu. Pindah dulu. Saya pertama itu di Dinas Perhubungan sesuai dengan basic saya dari pelayaran. Oh, Bapak memang basicnya pelayaran dulu Iya, ya? tadi di pelayaran kan. Ini pelayaran. Jurusan kepelabuhanan lah. Sesuai basic saya di pelayaran, jurusan kepelabuhanan. Jadi pertama saya mendapat tugas itu di Dinas Perhubungan. Hubungan. Iya, untuk menjadi salah satu pejabat, tapi bukan pejabat tinggi lah. Iya. Pejabat kekecilan, kepala pelabuhan pada waktu itu yang dibangun oleh daerah, yang namanya Pelabuhan Kasipute. Saya menjabat Itu pelabuhan umum ya? Iya, pelabuhan umum, pelabuhan rakyat ya. Pelabuhan rakyat. Yang menghubungkan antara kecamatan dan kecamatan. Oh iya. Bukan kabupaten. Di bawah dan Dinas Perhubungan ya? Di bawah, ya di bawah naungan Pemda, pemerintah daerah. Nah. Gitu. Saya menjabat di situ kurang lebih hampir 7 tahun, gitu. Dan setelah itu saya ditarik ke kantor untuk menjadi pelaksana kepala seksi kepelabuhanan atau bidang laut, bidang perhubungan laut pada waktu itu. Iya. Tapi tidak terlalu lama. Gitu. Singkat cerita masuk ke Dinas Kelautan Perikanan? Dinas Kelautan Perikanan kebetulan ada mutasi. Pada waktu itu untuk menduduki suatu jenjang jabatan eselon terendah sih pada waktu itu kan, karena pangkat pada itu masih pangkat terendah juga, masih golongan 3 tapi golongan 3 terendah. Jadi saya diberikan kewenangan dan kepercayaan untuk menjabat sebagai kepala pelelangan ikan, kepala pelabuhan pelelangan ikan pada waktu itu. Kabupaten Bombana. Di bawah Dinas Kelautan Perikanan ya? Iya betul. Tahun berapa itu Pak pindah ke dinas itu? Lama sih. Saya tahun berapa Pak? Saya tidak persis. Saya lupa ya? Iya, saya lupa. Pokoknya saya di Dinas Perhubungan itu 14 tahun. 14 tahun. Lalu pindah ke ini? Iya. 14 tahun dari 2014 kalau nggak salah itu. Kalau nggak salah ya. Jadi Dinas Perikanan. Dinas Perikanan, terus 2016 pindah saya ditunjuk untuk menduduki untuk mengikuti kegiatan pelatihan pendidikan ini kepolisian khusus. Khusus ya? Khusus. Tapi dulu masih di bawah daerah Pak? Ya, di bawah daerah, betul. Tapi penyelenggaranya di pusat dulu Pak? Iya, betul. Betul. Khusus juga ya? Iya, 2016 ya, kalau nggak salah itu saya ikut pendidikan khusus di Polda Metro Jaya PMJ gitu. Nah, berarti tahun 2019 Bapak masuk ke PSDKP Pusat? PSDKP Pusat. Betul. Berarti langsung ke Kendari Pak saat itu Pak? Iya, Kendari. Nah, itu gimana ceritanya Bapak? Kenapa Bapak mau masuk di pusat?
Orang daerah kan biasanya orang-orang pusat malah pengen ke daerah gitu kan Iya, betul umumnya. juga Tapi ini Bapak malah pengen ke pusat. Saya kebetulan untuk menjawab tantangan yang lebih besar lagi, karena saya lihat di daerah saya itu, khususnya Pulau Kabaena, di daerah saya itu banyak aktivitas bom yang sering dilakukan, sering terjadi. Ya, cuman mungkin kekurangan SDM atau kekurangan aparat, sehingga pemberantasan destructive fishing itu ibaratnya bukan tidak tersentuh ya istilahnya kayak pembiaran begitu saja lah, karena mungkin menurut saya karena kurangnya personil atau SDM. Ya, karena Kabupaten Bombana itu kan wilayah perairannya sangat luas sekali, sehingga mungkin tidak bisa dijangkau oleh aparat tertentu untuk melakukan penindakan di wilayah tersebut. Nah, itulah kenapa saya beralih ke Kementerian Kelautan Perikanan, khususnya di Ditjen pengawasan sumber daya perikanan, yaitu untuk menjawab tantangan itu semua. Itu dulu jalurnya gimana Pak? Apa permohonan ke pusat atau gimana? Jalurnya saya minta permohonan ke Pangkalan PSDKP itu untuk mendapatkan lolos mutu. Setelah saya dapat lolos mutu, kebetulan pada waktu itu yang pimpin Satwas Kendari itu, Komandan Satwas Kendari itu Pak Herianus Pasca. Saya menghadap sama beliau, ya sudah, beliau ajukan ke Pangkalan PSDKP untuk yang dikomandai oleh Pak Mono, kalau tidak salah. Pak Sumono ya. Pak Sumono. Ya. Jadi mulai dari situ saya diorbitkan, maksudnya dibantulah untuk pengurusan semua. Ya. Tapi saya dengar ceritanya Pak Jadin pernah melaporkan adanya paus terdampar, gimana dulu ya? Ya itu salah satunya saya diorbitkan PIN itu gara-gara itu juga sih. Karena ada tahun 2000 kalau tidak salah itu 2017 2018 kalau tidak salah 2018 itu masih di dinas ya? Masih di dinas. Tapi sudah punya wewenang sebagai Polsus saat itu? Iya sudah, saya sudah pegang kewenangan sebagai Polsus, sehingga Satwas Kendari pada waktu itu meminta bantuan ke kami untuk penanganan mamalia terdampar tersebut. Ya. Itu paus apa Pak? Kalau tidak salah itu hari itu paus sperma. Iya. Sudah meninggal ya? Sudah matilah dalam keadaan lemas kayak gitu kan. Istilahnya lambatnya penanganan. Ya sebenarnya kalau cepat penanganan pada waktu itu cepat ditemukan, ya mungkin masih bisa kita adakan pelepasan. Cuman ditemukannya itu pagi, ya mungkin sudah lemas lah dan kekurangan oksigen apa bagaimana ya sudah. Pada saat kami datang ke sana itu sudah dalam keadaan mati. Sudah ya. Dan itu kemarin nyampe gimana Pak? Beritanya nyampe ke menteri atau gimana saat itu? Bagaimana? Beritanya nyampe ke menteri atau gimana? Pada waktu itu yang nahkodai Kementerian Kelautan dan Perikanan masih Ibu Susi. Iya. Yang pokoknya lah saya ngefans betul sama beliau itu pada waktu itu. Ya itu sampai ke Twitternya beliau. Sampai ke Twitternya ya? Sampai ke Twitternya beliau, dan beliau yang mungkin dengar masih status dinas kan yang tangani ini, kalau bisa bagaimana kalau pindah atau bagaimana untuk beralih. Ada tawaran lah ya, pindah ke gitu. Dan Bapak dengan senang hati dan bangga juga ya? Ya boleh dikata begitulah. Sampai sekarang masih menjaga sumber daya kelautan yang di Banggai Laut dan Banggai luar biasa ya. Kan di sana banyak memang saudara sini memang banyak ikan Pak, sampai ikan garam itu ikan apa orang bilang ikan kering ya? Itu dari hasil bom memang. Kalau dibilang dari hasil bom, istilahnya dari produk-produk rumah tangga, penghasilan ikan garam. Kalau disebutkan kering kayak begitu, kebanyakan sih masyarakat dapatnya dari hasil mancing juga. Ya, terus dia beli di pengepul yang ikannya sudah tidak layak dikonsumsi lagi, jadi dijadikan ikan garam. Berarti tidak semua dari hasil? Tidak semua lah dari hasil ikan bom kayak begitu kan. Memang sih kalau di Banggai itu, kalau dibilang saya tidak katakan di sana itu surga pembom ya, karena mungkin luasnya wilayah perairan Banggai Kepulauan dan Banggai Laut itu sampai di perbatasan Sulawesi Maluku Utara, perbatasan dengan Kepulauan Taliabu lah di situ, sehingga untuk mengawasi laut yang cukup luas kayak begitu ya kami kewalahan juga. Yang pertama, selain kekurangan kami itu ya kekurangan di SDM saja, personil. Iya. Yang menjadi tantangan selama ini apa di sana?
Tantangan di sana sih kalau dibilang banyak lah tantangan di sana. Yang paling satu lah, yang paling jadi kenangan. Gila betul. Sekitar apa yang paling menjadi tantangan Bapak di sana? Kalau tantangan sana banyak. Iya, kalau di sana itu pokoknya kalau dibilang mau tantangan, ya setiap hari ada tantangan lah. Ya begitu. Misalnya masalah kinerja kan. Yang paling apa itu dominan apa? Yang satu aja. Yang satu saja itu yang dominan waktu saya tangkap 14 orang pelaku pembomannya. Iya, 14 orang. Gimana nangkapnya itu, Pak? Ya. Gimana nangkapnya bisa? Kalau kami nangkapnya sih banyak cara yang kami lakukan. Ya. 14 orang itu enggak? 14 orang, mohon maaf. 14 orang. Iya. Yang melawan mereka, Pak? Ya. Enggak melawan mereka? Ya kami kan sesuai dengan SOP kalau menangkap kayak begitu. Istilahnya penghentian dan pemeriksaan sesuai dengan standar operasi prosedur kayak begitu. Kami melakukan pengejaran itu pun kita istilahnya perhatikan jaga jarak juga. Karena ini yang saya pikir ini apa? Tugas kami di laut ini untuk memberantas destruktivitas ini luar biasa. Biasa. Iya. Tapi yang di wilayah Bapak itu memang resikonya juga potensi pelanggarannya besar sekali, Pak. Iya, problem itu karena kita hadapi ini bahan peledak. Iya. Sejauh ini, Pak, sudah ada penurunan kan dari tahun ke tahun untuk pelaku bom? Kalau dibilang, ya, kalau dibilang ada penurunan sih saya katakan enggak lah. Karena sebelum diberantasnya oknum-oknum istilahnya yang menyalurkan terus yang mendanai itu selama belum diberantas pelaku destruktivitas atau pelaku pembunuhan itu masih jadi ada. meskipun sudah ada yang ditangkap, Iya. mereka yang lain belum jerah juga ya? Ya belum jerah. Karena kan istilahnya dia tergurus dengan keuntungan hasil dapat ikan bom itu. Iya. Ibaratnya kalau saya definisikan kayak begini, definisikan itu mereka menangkap ikan dengan menggunakan alat bahan peledak itu, istilahnya dengan cara instan, mereka tidak mau setengah mati, tidak mau susah lah, tidak mau ribet lah kayak gitu. Satu kali ledak kayak begitu dia sudah bisa menghasilkan 1 sampai 2 ton. Dengan istilahnya dengan cuman interval waktu sampai 4 jam 5 jam lah. Bahan Iya. Murah mungkin ya, dan juga gampang juga. Ya, kalau dipikir bahan bakunya murah dan gampang didapatkan. Murah ya. Iya, betul. Karena yang digunakan kan pupuk-pupuk yang memang yang tidak dilarang, ibaratnya masih tidak dilarang lah. Karena pupuk cantik kan. Ya, kalau jenis pupuk matahari yang sekarang mungkin pemerintah mungkin sudah membatasi untuk peredaran pupuk tersebut karena memang kebanyakan digunakan untuk bahan peledak itu. Iya. Tadi saya juga ke Pak Triadi, itu kayak formalin gitu. Iya. Formalin memang legal secara medis kesehatan mungkin ya. Iya. Karena ada syarat juga kedua. Tapi kalau digunakan di bahan makanan, kalau bisa malah bahaya juga enggak? Mungkin syaratnya kayak pupuk cantik juga ya. Iya betul. Mungkin legal untuk pertanian, tapi kalau Dibuat untuk ngebom itu ya. itu jadi solusinya gimana ke depan kira-kira Pak? Untuk Kalau solusinya gini, untuk di wilayah kerja saya untuk Banggai Kepulauan Banggai Laut, saya pernah berkoordinasi dengan pihak Pemda, istilahnya dari instansi terkait dalam ini Dinas Kelautan, Dinas Perikanan dan Dinas Pertanian. Kebanyakan itu yang kami tangkap di Banggai Laut itu setelah kami adakan penyidikan, pengambilan keterangan awal untuk mendapat bahan baku itu kebanyakan mereka ambil dan membeli itu di toko tani. Tani ya? Iya, toko tani itu istilahnya ya bebas lah. Bebas. Iya, bebas untuk dibeli. Ya mulai mereka beli per kilo, 2 kilo atau gimana kan untuk itu. Dengan seharga seperti itu bisa menghasilkan sekian banyak ikan. Iya, bukan main. Setelah kami berkoordinasi dengan pihak instansi terkait untuk pembelian pupuk tersebut itu harus ada rekomendasi, itu solusinya. Istilah saya berikan masukan kepada Pemda kan untuk kita menekan istilahnya untuk menekan jumlah pelaku-pelaku pembom ini. Dari setiap pembelian pupuk cantik yang digunakan untuk di pertanian itu ada rekomendasi dari dinas pertanian atau dinas terkait. Itu apakah betul-betul dia gunakan untuk di tanaman atau disalahgunakan untuk atau membeli pupuk itu harus ada kartu petani misalnya gitu. Itulah salah solusinya. Iya. Kartu nelayan. Iya betul.
Jadi kalau dia KTP-nya itu petani atau ada kartu petani, jadi Iya. tapi juga sama Pak. Kalau beli yang beli petani, tapi yang tadinya dikasihkan juga ke nelayan lahan gitu. itu juga ya. Nah, itu Kayak- juga. Ya perlu begini, maksudnya begini, ya perlu diadakan tim pemantauan, ya tim pemantauan dengan apa namanya pengawasan terkait peredaran pupuk tersebut. Karena memang kebanyakan pengerusakan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab itu ya bahan dari situ. Gitu kan. Yang kedua kita deteksi wilayahnya. Wilayah pertanian tersebut apakah memang pupuk tersebut ini cocok enggak di wilayah tersebut? Itunya toh. Pupuk tersebut kan sebenarnya kalau saya sih kalau sepemahaman saya bahan pupuk cantik tersebut itu biasa digunakan di kelapa sawit. Ini sepemahaman saya, enggak tahu loh kalau di ilmu pertaniannya gimana Pak. Bisa untuk tomat atau untuk kelapa biasa. Saya juga enggak tahu, cuman sepemahaman saya kayak gitu. Cuma digunakan di kelapa sawit karena kontur bahan, karena dia mengandung ada bahan kimia itu ya mungkin tidak cocok lah di tanaman-tanaman tertentu. Itu kami pernah sih menyita juga beberapa pupuk di sana itu yang mau diedarkan di kepulauan. Itu kami sita itu karena kami mencurigai pupuk tersebut disalahgunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan destructive fishing tersebut. Ya, setelah itu yang punyanya oknum juga. Tidak usah sebutkan oknum dari mana kan. Ya, yang punya oknum setelah dia komplain kepada kami di Wilker, saya sampaikan bahwa tolong ambil rekomendasi dari Dinas Pertanian bahwa pupuk tersebut memang digunakan untuk di areal pertanian, tidak disalahgunakan. Kayak gitu. Karena apalagi di pulau itu kan kita tahu istilahnya tanaman-tanaman jangka panjang itu terbatas dia seperti pohon kelapa apa semua kan terbatas kalau di pulau-pulau kan. Yang kedua dari Dinas Pertanian harus melihat betul areal betul ini oknum ini istilahnya ada dia punya tanaman yang betul-betul untuk pupuk digunakan ini. Tapi kalau tidak ada berarti apapun dicurigai. Ya patut dicurigai istilahnya disalahgunakan untuk dirakit untuk menjadi bahan peledak gitu. Ya. Tapi kalau sejauh ini aksi nyata yang sudah terjalin antara pemerintah daerah dengan pihak SDAP di Morowali apa Pak? Mohon maaf, Kabupaten Bangka Laut, bukan Morowali. Saya Bangka Laut ya. Iya, iya. Apa sudah ada bersama kah? Apa yang OU apa segala macam? Untuk saya ini kan kalau dari Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Bitung, dia MOU-nya itu atau kesepakatan kerjasama itu di provinsi. Provinsi ya? Iya, antara Pangkalan ke provinsi. Dalam hal ini Dinas Kelautan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah. Kayak begitu. Kalau kami di Wilker atau kabupaten itu sinergitasnya itu cuman sekedar saling koordinasi saja lah. Karena kami ini ibaratnya kami berada di wilayah kabupaten ini bertugas itu membantu kerja dari Pemda tersebut. Ya, Pemda setempat kayak begitu untuk mengawasi perairannya. Ya dari tindakan kejahatan tadi itu. Ya. Memang kalau secara aturan kan kalau ke daerah kan 12 mil ke bawah gitu. Iya betul. Pusat kan 12 ke atas. Iya, kalau kabupaten sekarang kan dia ini kan dia sudah tidak ada kewenangan di laut. Jadi istilahnya keberadaan kami di wilayah kabupaten itu ya itulah membantu. Dan juga kita juga membantu dari Dinas Kelautan Perikanan di provinsi kan. Iya betul. Jadi hadirnya Wilker STKP di Bangka dan Laut tadi. Iya. Karena sudah ada MOU antara pemerintah setempat Pak ya. Iya. Jadi Pak kalau sudah pernah menangkap 14 orang Pak ya? Pelaku BFT. Bukan 14 orang sih, cuman dalam satu kapal itu 14 awak kapalnya. 14 Itu kalau nangkap itu iya sudah banyak lah. Dari tahun 2020 semenjak saya pertama tugas di Kabupaten Bangka Laut itu sudah banyak lah. Sekitar berapa orang? Sekitar kalau dibilang kasusnya ada 11 kasus lah. 11 kasus. Iya. Kalau Pelakunya sih kalau tidak salah sekitar 20 orang lah lebih. ditambah yang 14. Iya, itu ya 20 orang lah. 14 sudah satu kapal Pak.
Ya 14 orang, istilahnya dia berbeda-beda peran kayak gitu. Tapi kapalnya besar ya? Ya kapalnya kurang lebih sekitar 15 ton lah, gross ton kayak gitu. Ya kurang lebih lah. Ya saya tahu kapal-kapal laku bom itu kan agak kecil nggak? Iya, betul. Kayak ukuran 1-2 GT Pak, ini bisa belasan orang berarti. Oh, kalau di wilayah saya itu memang pemain. Mau di sana? Memang kalau dibilang suhunya kalau di sana itu. Iya, di sana itu. Kandangnya di sana itu ya? Iya, intinya karena mungkin kami keterbatasan personil atau bagaimana sehingga untuk melakukan pengawasan di bidang kelautan itu khususnya untuk memberantas electronic fishing itu ya kayaknya agak butuh perjuangan lah. Memang perlu personil. Kalau sinergi dengan aparat terkait dari Polair, Angkatan Laut ini sejauh ini gimana? Kalau kami sih untuk sinergi dengan instansi yang terkait itu dalam hal ini Polair Laut, ya, bukan main lah, kami sangat erat sekali. Karena biasa kalau ada kasus-kasus begitu sering patroli sama-sama, kami turun sama-sama. Bahkan kami lakukan penyamaran atau undercover kan, itu sering turun sama-sama karena kami tidak punya senjata. Iya, jadi kami minta backup dari Polairut. Karena ini pekerjaan kami luar biasa, Pak. Istilahnya pekerjaan kami ini risikonya nyawa taruhannya. Karena ini yang saya katakan tadi sebelum awal kami di acara ini, ibaratnya yang kita tangani ini bom, Pak, dengan istilahnya daya ledak yang sangat luar biasa. Di dalam air saya bisa meledak, Pak. Kayak gitu. Apalagi kalau di darat. Pengalaman diancam mau dilempar bom juga saat itu? Kalau pengalaman mau dilempar bom sih ada istilahnya, tapi ya pelaku tidak berani juga lah, karena kami juga kan istilahnya sigap juga. Ya sekali ini kami juga punya trik-trik untuk istilahnya mengejar pelaku. Kami kalau mengejar pelaku itu kami punya jarak. Iya. Kenapa? Ya jarak aman. Istilahnya kami perkirakan bahwa kalau kami dilempar oleh bom rakitan, jarak lemparannya tidak menjauh di kami. Kayak begitu. Iya. Kami juga ibaratnya memperhitungkan kecepatan speed dari kapal pelaku tersebut, sehingga kami bisa pikirkan kalau dia speednya gini, kita lari speed gini, pengejaran paling sekitar berapa jam atau berapa menit kami sudah dapat. Itu kami pakai perhitungan juga. Dan sembarang kami ada pelaku kami dapat langsung sergap tak nggak kayak begitu. Jadi menemukan penyebabnya saat gimana prosesnya itu? Apanya itu? Saat proses menyergap supaya mereka sudah tidak melakukan perlawanan, ada buang tembakan atau gimana? Ya kalau buang tembakan peringatan harus dan wajib. Istilahnya buatan tembakan peringatan itu ya supaya pelaku atau terduga pelaku ini supaya menghentikan istilahnya aksi dari pengejaran tersebut. Ya setelah kapal pelaku tersebut berhenti dan kami sudah mendekati, kami itu periksa juga, maksudnya lihainya itu kami memperhatikan dari buritan sampai ke haluan, apakah masih ada orang atau oknum di dalam yang masih tertinggal itu. Dan ABK semua tuh kami semuanya kasih ke haluan dulu semuanya. Nah, setelah aman baru kami turun untuk menggeledah sebuah perusahaan apakah masih ada alat bukti bom yang masih aktif atau sudah digunakan itu. Setelah itu kalau sudah barang bukti kita identifikasi, kita amankan pelaku, terus kita borgol supaya jangan sampai mereka melakukan perlawanan gitu, karena mereka tahu bahwa kapan mereka sudah dapat ya mayoritas konsekuensinya harus dipidana kayak begitu. Jadi selain personil, kalau secara sarana mungkin dukungan ininya apa Pak? Di sana ada speedboat Pak? Sebenarnya masih banyak dulu sih ya, mudah-mudahan lah dari giat podcast ini pimpinan bisa ada perhatian lah ya. Ada perhatian terhadap karena harapannya apa Pak? Ada
apa namanya peremajaan sarana armada atau gimana? Kalau bisa kayak gitulah, peremajaan terus penambahan. Tapi kalau penambahan sarana armada itu yang khusus untuk istilahnya yang cocok di wilayah tersebut. Yang cocok di situ iya, apa Pak? Karena kalau di Banggai Laut dan Banggai Kepulauan dia itu terkenal dengan dikatakan ratusan pulau, karena di sana kan banyak kepulauan kecil di Banggai Laut itu yang cocoknya itu yang speed yang agak kecil untuk melakukan pengejaran. Iya, karena sekarang di sana sudah pintar mereka. Pintarnya itu karena mungkin kebanyakan yang sudah ditangkap di sana itu, jadi mereka pelaku pembom sekarang itu sudah modifikasi dia punya kapal. Itu modifikasinya itu menambahkan speed. Mesinnya itu mesin 90 PK sekarang. Jadi sekarang ini kalau untuk mendapat pelakunya kayaknya sudah setengah mati. Jadi untuk armada kita harus kita percanggih lagi. Harus tambah speed ya. Kalau mereka pakai 90 PK, harus kita harus pakai 150 PK lah. Jadi kemarin mungkin terakhir Pak, kesan kemarin ketika penangkapan melakukan URC itu Pak, gimana kalau kesannya Pak Cahyadi bagaimana di URC itu? Kalau kesan saya untuk armada tersebut sih sangat luar biasa lah. Itu dengan kecepatan speed 1200 PKKM itu, waduh. Saya takut kalau dia bilang, kalau saya pikir saya takut kayaknya dia bisa kejar dia. PK kali 4 ya. 300 PK kali 1200 lah. 1200 PK itu saya takut istilahnya dia bisa ngejar kalau gitu. Iya. Karena kemarin itu kami kerja tim. Itu yang tim yang solid, dan saya jujur bangga dengan tim saya kemarin itu. Ibaratnya kami bisa mendapatkan TO, target operasi. Ya karena memang ya tadi karena kerja sama tim yang solid tadi itu. Ya. Satu baris nelayan kita bincang-bincang dengan Pak Cahyadi, jaga laut dan perikanan di Banggai Laut dan Banggai Kepulauan. Semoga kita bisa jumpa lagi ya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Tetap semangat Pak. Semangat. Jaga hidup Banggai Laut.